Shalom, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-45 mengenai penghiburan Yeremia kepada Baruk. Hanya berisikan kurang lebih 5 ayat dan semuanya mengenai Baruk bin Neria, yaitu asisten juru tulis dari Nabi Yeremia. Secara kronologis, pasal ini mundur kembali ke tahun keempat masa pemerintahan dari Raja Yoyakim, kurang lebih tahun 613. Ya, sebelum Masehi tentu saja. Berita ini bertujuan memperkuat iman dari sekretaris Yeremia, yaitu Baruk, yang patah semangat karena menilai pelayanan Yeremia itu gagal. Dan juga apa yang dia sampaikan, apa yang dia alami tidak sesuai ekspektasi yang dia pupuk. Dia pengen menjadi orang hebat, menjadi orang terkenal, disegani, dihormati oleh karena dekat dengan Nabi Tuhan, orang besar, orang beken. Tetapi kenyataannya malah ancaman, penolakan, aniaya yang dia hadapinya. Dan kecewa dengan apa yang dialami oleh Yehuda, yaitu penghukuman yang luar biasa. Kecewa karena orang Yehuda tidak mau berbalik, tidak mau bertobat dari hadapan Tuhan. Bagaimana lengkapnya isi dari pasal 45 ini? Mari sebelumnya kita masuk hadirat Tuhan, kita mau menyembah, memuji-muji Tuhan. Terima kasih. Terpuji namamu Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu nyata sempurna dalam kehidupan kami. Engkau Allah tak pernah gagal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu
dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau kami sembah Yesus. Kau Allah, Muria Ralaba, Ya Ralaba Ya Shanda, Ya Ralaba Ralaba, Ya Ralaba Ya Si, Muria Ralaba Ya Shaka Ralaba Ralama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau Sekalipun dunia bergoyang, Kau tetaplah Allah. Bahkan Engkau Allah bagi kami, umat-umat kesayangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terus perkuat, perteguhkan iman kami dari kesehari lewat pembacaan firman, perenungan firman yang kami lakukan di Bible Study Online CK7 ini. Kiranya kami semakin kokoh di dalam Tuhan, iman kami semakin kuat di dalam Engkau, dan nama-Mu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, hadir-Mu di tengah-tengah kami dan urapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan siap membaca firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya langsung ajak kita buka Yeremia pasalnya yang ke-45. Kita akan baca bagian ini dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5. Di Alkitab saya, halaman 869. Ayat pertama sampai ayat yang ke-5 dari Yeremia pasal 45 dengan perikop kata penghiburan Yeremia kepada Habakuk. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk, maaf bukan Habakuk ya, Baruk bin Neria, waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan dan apa yang kutanam akan kucabut. Bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Allah memberitahukan kepada Baruk agar ia jangan mencari kenyamanan bagi dirinya sendiri. Rupanya Baruk sebagai seorang asisten dari Yeremia, juru tulis, sekretaris, apalah namanya ya, mengalami intimidasi, ancaman aniaya, oleh karena posisi Baruk sebagai juru tulis atau asisten Yeremia, yang kemudian menentang dosa, menentang segala kejahatan, dari Raja Yoyakim, dari para imam, nabi palsu, dan para pembesar-pembesar, bahkan seluruh penduduk Yehuda. Hal itu terjadi
setelah Baruk membacakan gulungan nubuat yang dia catat langsung dari Yeremia di hadapan seluruh umat Yehuda yang datang ke rumah Tuhan pada hari raya puasa atau pada hari di mana mereka berpuasa raya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, nubuat yang dibacakan Baruk itu didengar oleh para pemimpin, didengar oleh para imam yang hadir di sana. Lalu membawa mereka ini, para imam atau para pemimpin, membawa Baruk untuk datang kepada seorang panitera raja. Ya. Lalu dibacakan di depannya dan di hadapan para pemuka-pemuka Yehuda. Hal itu nanti Bapak Ibu atau kita sudah pernah pelajari bersama di Yeremia pasalnya yang ke-36. Ini kisah pasal 45 ini latar belakangnya atau setting situasinya ada di Yeremia pasalnya yang ke-36. Nah, mengetahui bahwa apa yang dibacakan oleh Baruk adalah firman Allah yang disampaikan dari mulut Yeremia, maka para pemuka dari Yehuda memerintahkan Baruk dan mengajak Yeremia untuk bersembunyi. Jadi para pemimpin yang ada di Bait Allah ini sayang sama Baruk, sayang sama Yeremia. Jadi menyuruh mereka untuk pergi bersembunyi saja. Ya, bersembunyi, jangan kelihatan. Karena nubuat yang disampaikan dari mulut Yeremia rupanya sangat tajam, sangat keras. Bersembunyi di satu tempat yang di mana seorang pun tidak boleh tahu. Jadi ketika mencari nanti tidak akan mereka temukan. Sehubungan dengan perintah nanti raja kalau mendengar dari gulungan kitab ini ada yang membacakan atau penitera raja membacakan di hadapan raja dan raja emosi, marah, kesel dengan nubuat dari Yeremia. Jadi pasti raja akan memerintahkan untuk menangkap lalu memenjarakan atau membunuh paling tidak. Oleh karena itu firman di dalam pasal 45 ini bertujuan untuk menguatkan hati Baruk bahwa Allah bertanggung jawab penuh atas nyawanya. Bahwa Tuhan akan melindungi dia dari setiap ancaman, aniaya, bahkan dari setiap kematian yang mengancam dirinya. Begini Bapak Saudara Tuhan. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain rupanya di dalam diri dari Baruk itu sendiri. Ketika diberi kepercayaan oleh Yeremia untuk dia membacakan gulungan kitab itu di depan banyak orang, rupanya si Baruk ini punya harapan yang lain. Dia punya ada niat tersembunyi di balik kesempatan tersebut. Untuk dia bisa jadi populer, terkenal, untuk dia mulai dianggap orang berpengaruh nih. Kenapa? Dia bacakan satu firman Tuhan yang datang dari mulut sang nabi Yeremia, lalu dia sebagai asisten bisa tampil di depan khalayak untuk dikenal, untuk dia suaranya bisa didengar. Kali ini karena hukumannya atau ancaman dari mulut Tuhan itu sangat luar biasa kepada Yehuda, pastilah orang Yehuda itu akan mendengarkan, akan bertobat, lalu raja akan tunduk, raja akan bertobat oleh karena betapa ancaman itu sangat-sangat luar biasa. Untuk raja, untuk Yerusalem kota, serta penduduknya. Ancaman yang sangat mengerikan yang datang daripada Tuhan. Jadi solusinya pasti mereka akan bertobat. Ekspektasi dari Baruk seperti itu. Dan dia akan merasa tersanjung. Wah, gua punya andil untuk mempertobatkan bangsa ini. Wah, gua dipakai Tuhan. Oleh karena menyampaikan pesan yang sangat keras ini, yang kemudian umat itu akan bertobat. Ternyata lain hasilnya. Ya, dia merasa ngeri karena apa? Ada ancaman terhadap dirinya. Dia diperintahkan untuk bersembunyi, kalau tidak dia akan mati. Ditangkap, dipenjarakan, atau dihukum mati oleh raja. Karena telah mengancam raja, mengancam Israel dengan hukuman yang datang daripada Tuhan lewat nubuat yang disampaikan oleh Yeremia itu. Bapak Ibu kesalam Tuhan, kita sebagai orang percaya nih ya, di dalam Kristus Yesus Tuhan, menjadi murid Yesus, menyampaikan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang datang daripada Allah,
menjelaskan firman Tuhan, menjadi saksi kepada banyak orang, memperkenalkan Yesus Tuhan, itu memikul resiko yang sangat besar loh. Menjadi murid Yesus itu kita membayar segala-galanya, termasuk nyawa kita, hidup kita, dipertaruhkan untuk menjadi murid Yesus. Mengiring Yesus dengan setia, dengan hati yang tulus, yang berkenan. Itu butuh pengorbanan dan harganya sangat mahal, enggak murah. Untuk percaya gratis. Percaya Yesus diselamatkan gratis. Buka hati menerima anugerah. Kita tidak bayar apa-apa. Tetapi untuk menjadi seorang murid, butuh tekad, butuh hati yang bulat. Butuh ketaatan, butuh ketundukan terhadap ajakan Kristus, terhadap firman. Menaklukkan seluruh pikiran kita, perasaan kita, hati kita kepada kehendak Allah. Itu butuh pengorbanan, melepaskan ego kita, melepaskan semua perkara-perkara buruk dari hidup kita, menanggalkan dosa kita, membenci kejahatan. Bukan lagi aku. Menjalani hidup sebagai murid Kristus itu pertaruhan yang sangat luar biasa. Tidak dikerjakan dalam sehari, sebulan, setahun, tapi sepanjang hidup kita. Proses untuk menjadi murid, proses untuk berkenan kepada Allah, proses menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dikerjakan dari perkara kecil, dari hari ke hari, dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun demi tahun, terus bergulir seperti itu. Sampai menjelang akhir hidup kita. Berjumpa dengan Bapa. Proses itu terus menerus bergulir. Ancaman apalagi? Sepele. Itu cuma menyangkut urusan jiwa kita. Kalau roh kita kuat, jiwa kita bisa menanggung. Ancaman, penyakit, penderitaan, aniaya cuma sampai ke urusan tubuh dan juga jiwa. Tapi roh tidak ada yang bisa merampas, menguasainya. Karena itu milik Allah yang diberikan kepada kita. Tidak ada janji Tuhan untuk kemakmuran, untuk kenyamanan ketika kita mengikut Dia. Dalam proses menjadi murid, Tuhan tidak pernah memberikan situasi seperti itu. Yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai murid-murid Kristus adalah penyertaannya, kehadirannya. Tuhan beri kita kekuatan untuk sanggup menanggung, memikul. Tuhan tidak suruh kita untuk lari dari masalah, melepaskan semua beban hidup. Pergumulan hidup seolah sudah tidak ada semua. Tidak. Orang yang setia sama Kristus, beban tanggung jawab hidup semakin kuat, pergumulan semakin berat. Kenapa? Tuhan tahu kekuatan kita untuk menanggungnya. Iman kita semakin besar, semakin kokoh, semakin besar pula beban yang diberikan, kesukaran, kesulitan yang diberikan. Kenapa? Tuhan tahu kita sanggup menanggungnya. Dan Dia berikan kita penghiburan, sukacita, kegirangan. Sehingga di tengah pergumulan, persoalan, masalah berat sekalipun, kita bisa bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Itu sebagai murid Kristus. Penyertaan Tuhan bagi semua orang percaya yang melakukan tugas panggilan sebagai murid. Itu terus berjalan sampai akhir zaman, akhir hidup kita. Tidak hanya pada satu waktu atau pada masa tertentu situasi oke. Tetapi juga dalam kondisi yang sulit. Dari generasi ke generasi sampai Ia datang kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya, umat yang dikasihinya. Mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Salam Tuhan, dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang enteng, yang sekarang ini kita alami, yang Dia alami, yang umat Tuhan alami saat itu, juga kita sekarang ini. Semua itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. So, kesukaran, kesulitan hidup, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kekal yang telah Tuhan sediakan buat kita yang percaya, berharap, bersandar, melakukan kehendak Tuhan saja. Amin. Nah, rupanya Baruk mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Ia masih muda dan baru mulai menerjunkan diri dalam dunia pelayanan. Ya, dalam hal ini pelayanan kenabian, menyampaikan nubuat, menyampaikan pesan yang datang dari Tuhan melalui mulut seorang nabi, Nabi Yeremia. Dan dia sangat tertarik, excited dengan perkara hal rohani ini, perkara-perkara rohani ini. Dia excited di dalam melayani Allah, bergairah dan luar biasa. Dan dia bersedia bahkan melayani nabi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, menemani Yeremia. Yeremia senang, dia senang. Yeremia sulit, sukar. Dia juga mengalami hal yang sama. Dia mendampingi Yeremia. Itu panggilan yang hebat. Kadang di dalam hidup kita, kita mungkin harus Tuhan sisihkan, Tuhan buat kita tidak perlu harus menjadi orang seperti apa. Tetapi Tuhan memandang posisi itu penting untuk kita menemani seorang hamba Tuhan. Menjaga, melindungi, melayani bersama-sama di bawah naungan lindungan dari seorang pemimpin besar. Sehingga apa? Di sana juga kita dibentuk, diproses menjadi seperti yang Tuhan mau. Baruk rupanya punya upaya untuk menjadi terkenal juga seperti bosnya, yaitu Yeremia. Tetapi begitu datang tantangan, dia langsung ciut, langsung nyalinya mengecil, Bapak Islam Tuhan. Jadi kapasitas seorang pemimpin dibuat Tuhan demikian kuat, demikian gagah, demikian kokoh, seimbang dengan persoalan, pergumulan, ancaman yang akan dialaminya. Tapi itu hebatnya Tuhan. Ya, Tuhan tahu cara memproses, membentuk seseorang, satu pribadi. Dia mengasihi Baruk. Supaya apa? Dia bisa menemani Yeremia sedemikian jauh. Menemani Yeremia terus sampai bahkan akhir hidupnya. Sampai Yeremia mati, Baruk tetap setia mendampingi dia. Dan ada beberapa tulisan-tulisan dalam kitab Yeremia. Adalah proses bagaimana seorang Baruk mencatat kembali, menulis kembali firman yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia melalui tangan Baruk. Dan kita bisa melihat dokumentasi karya Baruk di tangan kita saat ini ketika kita sedang membacanya. Hebat loh seorang Baruk. Tidak dipuji pelayanannya, tetapi dia melakukan dengan tulus, dengan sukacita. Ada proses panjang, ada upaya untuk mencari nama, mau menjadi seperti bosnya. Tapi Tuhan bentuk dia. Dengan ancaman tadi, dia mulai merendahkan hati, merendahkan diri. Dia tahu posisinya. Dan dia menemukan bahwa yang terbaik dari Tuhan adalah dia seperti ini adanya. Menjadi juru tulis dari Yeremia. Ketika si Baruk membacakan nubuat tentang nasib Yehuda di depan umum, ia berharap dapat sambutan, dapat hormat, makin terkenal, makin disegani, dan mendapat promosi yang lebih. Ya, namun saat dia mendapati bahwa bukan itu yang didapatnya, malah dipandang rendah sehingga dipermalukan oleh banyak orang. Maka dia berkata, binasalah aku. Aku akan jatuh ke tangan para pengejarku. Ya, aku akan dipenjarakan dan aku akan mengalami hukuman. Aku akan dihukum mati bahkan. Bapak Salam Tuhan, Tuhan telah menambahkan, di sini dikatakan ya, kata Baruk ya, Tuhan itu telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Padahal ini kan niatnya sendiri. Dia punya gairah sendiri, dia punya agenda sendiri, bukan agendanya Tuhan. So ancaman yang datang itu seharusnya dia belajar untuk menerima bahwa karena saya teledor, karena saya terlalu dengan ambisi saya ini, saya ternyata ciut dengan ancaman yang datang. Kalau saya punya hati murni,
Kalau hati saya saya cuma tulus datang menyampaikan pesan Tuhan, saya percaya ketika mendengar ancaman itu, Baruk tidak akan ketakutan dan tidak akan marah, tidak akan kecewa kepada Tuhan. Ya, Baruk begitu menerima ancaman itu, dia kecewa, dan ternyata Allah tidak menyukai keresahan hati dan perkataan-perkataan Baruk. Lalu Allah menegur Baruk melalui firman yang disampaikan melalui Yeremia. Tuhan berbicara kepada Yeremia untuk Yeremia bisa sampaikan kepada Baruk teguran nasihat tersebut. Yeremia tidak mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi, apa yang menjadi pergumulan dari Baruk, apa yang menjadi keresahan hati dari Baruk. Tetapi Tuhan mengetahuinya. Nah, Bapak Saudara Tuhan, para pemimpin kita juga begitu. Mereka bukan manusia super tahu. Mereka bukan pribadi yang maha tahu sehingga dia tahu semua isi hati para pelayan-pelayan di bawah dia, hamba-hamba Tuhan menemani dia, atau siapapun di bawah kita. Kita tidak tahu isi hati perasaan mereka seperti apa. Kadang mereka cuma melayani tapi mencari muka. Ada banyak seperti itu. Dekat dengan pemimpin, dekat dengan bos untuk dapat nambah, untuk dapat posisi. Tetapi dalam ketidaktahuan dari pemimpin kita, Tuhan tahu. Tuhan memproses orang-orang itu. Supaya kelak nanti mereka punya hati yang tulus. Dekat dengan bos, dengan pemimpin, dekat dengan hamba Tuhan. Mereka menerima urapan, mereka diproses, dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan mau tenar top seperti bosnya. Tidak bisa. Tidak ada seorang murid yang melampaui gurunya, kata Tuhan Yesus. Nah, Bapak Islam Tuhan, kita tahu bahwa Baruk ini orang yang baik, tetapi dia tidak tahan dengan tekanan. Banyak orang percaya tentu juga mengalami kondisi sama seperti Baruk. Takut dengan badai aniaya, selalu khawatir, banyak kecemasan di dalam hidup. Nah, ini kondisi-kondisi umat Tuhan juga, sama Bapak Islam Tuhan. Tetapi mari kita belajar untuk mengesampingkan semua tujuan, motivasi yang tidak kudus, motivasi yang tidak tulus, motivasi yang jauh dari kehendak Allah ketika kita melayani, ketika kita mengiring Yesus, ketika kita menjadi orang yang dipercaya oleh pemimpin kita. Bapak Islam Tuhan, kita harus jaga ketulusan hati, motivasi kita supaya tetap lurus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika datang masalah ancamannya, kita tidak kecewa, kita tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi semakin hal itu memproses hati dan hidup kita untuk makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Melayani Tuhan bukan untuk mencari keuntungan Bapak Ibu Islam Tuhan. Amin. Melayani Tuhan itu bukan mengejar pamor supaya dikenal, diketahui, tenar, top. Tidak demikian. Itu kesuksesan ukuran dunia. Itu dikejar oleh dunia. Tetapi marilah kita sadari sungguh-sungguh bahwa ketika kita melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan, berarti kita memberi hidup bagi Tuhan. Bukan mencari kehidupan. Kita memberi hidup kita bagi Tuhan. Melayani Tuhan bukan memakan korban. Melayani Tuhan itu harus menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Memberi korban hidup tubuh roh kita bagi Tuhan. Melayani Tuhan berarti kita mengikuti jejak Yesus, Sang Guru sejati, Tuhan dan Raja kita. Hidup bagi Allah dan berkenan kepadanya. Amin. Kalau kita menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, ingat, Dia Allah yang setia dengan janjinya. Dia menyertai kita, Dia menolong kita, Dia menghibur kita, dan Dia semakin memproses hidup kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah isi dari pasal 45 kitab Yeremia. Besok kita akan lanjutkan dengan pasal yang ke-46 mengenai nubuat tentang bangsa-bangsa yang lain. Karena itu, baca dulu bagian ini, renungkan sungguh-sungguh,
Bapak Ibu pasti akan diberkati oleh Tuhan dan memperoleh rema yang luar biasa dari pasal tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur. Panggilan-Mu nyata bagi kami semua ya Tuhan. Siapa kami, siapa diri kami, Tuhan yang lebih tahu. Karenanya itu dalam setiap kesempatan ketika kami diizinkan, dipakai oleh Tuhan untuk melayani Engkau, beri kami kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, dan kasih kepada Allah. Sungguh-sungguh hanya memberi hormat keagungan bagi Engkau saja. Kami tidak mencari sesuatu yang dikejar oleh dunia. Ampuni kami ya Tuhan, jika ada motivasi yang salah di hadapan-Mu ketika kami melayani Engkau. Kuduskan kami, tahirkan seluruh hidup kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan Bible Study online ini. Tuhan memberkati dengan limpahnya. Kekasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.